这可是大补之物，应变级，完美的味道。你可愿与我，小修士？Welcome back guys, balik lagi sama gue Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Renegade Immortal episode 97 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu episode sebelumnya supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi di awal video. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Menyadari Zhu Kuezi belum menguasai kristal bintang, serta harus menunggu si Tunan barulah memiliki kesempatan untuk merebut jiwa Liu Muan. Bahkan planet Vermilion tidak lagi bisa digunakan untuk berkultivasi karena adanya perang yang terjadi. Wang Lin lantas berniat untuk mempersiapkan diri menuju planet Heavenly Fortune dan memperkuat diri demi menghadapi ancaman dari Dewa Thousand. Oleh sebab itu, mengingat salah satu botol giok mengandung aura dewa kuno dan sangat mirip dengan sosok klan raksasa di sekte Mayatin, Wang Lin lantas bertujuan untuk mendapatkan lebih banyak esensi darah tersebut. Baru saja keluar dari portal teleportasi, Wang Lin dikejutkan dengan kemunculan Zhou Wutai yang telah menunggunya. Bahkan melihat ada 2 gelas cangkir kosong, Wang Lin lantas mengeluarkan sisa arak yang sebelumnya pernah mereka minum bersama. Sambil menuangkan arak dan memuji Wang Lin telah memiliki nama sangat besar di planet Vermilion, Wu Tai terlihat mengajak bersulang demi menghormati nama besar Wang Lin. Nah, melihat Zhou Wu Tai juga memiliki topi dari Yun Kuezi, Wang Lin juga memujinya. Pastilah akan memiliki pencapaian besar di masa depan. Pasalnya Wu Tai memiliki pembimbing luar biasa hebat. Tidak menolak pujian tersebut, dan memang sebuah fakta, Zhou Wutai kembali mengajak Wang Lin bersulang. Kali ini dia lakukan demi berterima kasih kepada Wang Lin telah menyegel negara domain salju, sehingga bisa dibilang membalaskan dendam kehancuran 4 faksi. Tidak ingin basa-basi dan mengetahui Zhou Wutai telah menunggunya di tempat ini cukup lama, Wang Lin lantas memintanya untuk mengatakan tujuannya. Wu Tai menegaskan, beberapa hari yang lalu, Zhu Kuezi terlihat menyerang salah satu pohon reinkarnasi di wilayah timur. Meskipun leluhur ketiga klan Immortal mencoba menahannya, namun dia bukanlah tandingan Zhu Kuezi, sehingga negara Vermilion berhasil menghancurkan pohon tersebut. Sayangnya ketika Zhu Kuezi berniat menghabisi leluhur ketiga 9 daun, dia tiba-tiba saja mendapatkan serangan kejutan. Siapa sangka, serangan barusan berasal dari Yun Kuezi, yang ternyata merupakan leluhur kedua klan peninggalan Immortal yang selama ini menyamar sebagai murid negara Vermilion. Meskipun Zhu Kuezi sempat terkejut, ternyata Yun Kuezi adalah mata-mata. Namun Yun Kuezi tidaklah memperdulikannya. Bahkan ketika Zhu Kuezi mencoba melepaskan serangan, dia mampu dengan mudah memblokirnya, serta meminta seniornya untuk tidak banyak gaya dengan luka yang saat ini dia derita. Meskipun ucapan barusan memanglah fakta, dan Zhu Kuezi meminta juniornya untuk membunuhnya, namun Yun Kuezi menolaknya dengan alasan bukan tindakan terhormat menekan musuh yang sudah jelas kalah. Oleh sebab itu, daripada negara Vermilion kalah sia-sia, Yun Kuezi menawarkan negosiasi untuk membagi kekuasaan planet Vermilion. Bukannya menjawab, Zhu Kuezi justru memilih mundur dari tempat ini.
sehingga Yun Kuezi memberikan waktu selama 3 bulan kepada negara Vermilion untuk memikirkan tawarannya. Singkatnya, menyadari leluhur ketiga terluka oleh sayap api Vermilion, Yun Kuezi lantas memintanya untuk mencari lokasi dingin dan lembab demi memulihkan tubuhnya secepat mungkin. Sementara anggota lainnya terlihat segera meninggalkan tempat ini. Tidak berselang lama, leluhur pertama 11 daun terlihat menghampiri Yun Kuezi dan terlihat kesal. Kenapa dia tidak membunuh Zhu Kuezi dan membiarkannya pergi begitu saja? Yun Kuezi menegaskan, Zhu Kuezi memiliki hati kultivasi untuk mengendalikan kristal bintang. Meski generasi kedua Vermilion telah menyegelnya, namun benda tersebut bisa saja dihancurkan. Oleh sebab itu, jika mereka memaksa membunuhnya, maka Zhu Kuezi sudah pasti akan menghancurkan kristal bintang dan bisa menjadi petaka bagi seluruh anggota klan peninggalan immortal di bawah level 9 daun. Terlebih lagi selama ini, Yun Kuezi secara diam-diam telah melatih 4 orang untuk merebut tahta Vermilion dan membuat klan immortal sejahtera. Namun leluhur Su justru tergesa-gesa dan menghancurkan semua rencananya. Meskipun semua perkataan Yun Kuezi adalah fakta, namun leluhur pertama masihlah heran untuk apa dia memberi waktu selama 3 bulan kepada negara Vermilion. 3 bulan merupakan waktu bagi Zhu Kuezi untuk melihat kehancuran aliansinya. Dengan begitu, dia tidak lagi memiliki pilihan selain memberikan kristal bintang. Terlebih lagi dengan sikap Zhu Kuezi yang haus akan kekuasaan, orang itu pastilah bersedia menerima negosiasi. Dengan begitu, klan peninggalan immortal bisa hidup aman di seluruh dataran planet Vermilion. Dan benar saja, dalam 3 bulan berikutnya, Yun Kuezi bersama anggotanya mulai melakukan penyerangan terhadap Sekte Bumi dan berhasil membunuh seorang leluhur di ranah Ascendan, bahkan berhasil melukai ketua Sekte Heavenly Jet Chu Jianfei, memaksanya melarikan diri meninggalkan planet Vermilion. Secara bersamaan dengan hal itu, satu persatu negara kultivasi tingkat 5 berhasil dijatuhkan, membuat kekuatan aliansi Vermilion menurun sangat drastis, bahkan hanya menyisakan Zhu Kuezi sebagai kultivator Ascendan di negara kultivasi Vermilion. Selain itu juga, dengan jatuhnya kekuatan negara Vermilion, klan peninggalan immortal hanya tinggal menunggu lahirnya para roh leluhur dari pohon reinkarnasi, sehingga membuat Zhu Kuezi tidak memiliki kesempatan apapun lagi untuk membalikan situasi peperangan. Wu Tai menjelaskan, dari 4 orang yang dipilih Yun Kuezi, dirinya hanya mengetahui 3. Pertama, dirinya keturunan naga Azur dan konsepsi tanpa perasaan untuk melawan Liu Mei. Kedua, Zixin yang pernah menjadi wadah Qianfeng dan memiliki ikatan sebab akibat. Sedangkan orang ketiga tidak lain adalah Wang Lin. Dengan alasan tersebutlah, Zhou Wutai menemui Wang Lin untuk mengajaknya menemui Yun Kuezi. Bahkan orang itu berjanji akan mengajari Wang Lin teknik topi jerami yang sesungguhnya. Meskipun tawaran tersebut cukup hebat, namun sayangnya Wang Lin menolaknya, sehingga membuat Zhou Wutai tidaklah bisa berkata apapun, serta hanya memberikan sebuah slip giok yang berisi salinan konsepsi Liu Mei. Beberapa saat kemudian, di Sekte Mayatin, Li Qingping, sang ketua sekte di ranah Nation Soul, tiba-tiba saja membeku oleh ranah ekstrim Wang Lin. Sesaat kemudian, seorang tubuh jiwa menunjukkan diri dan terkejut merasakan orang di balik serangan ternyata Master Soul Transformation. Di saat Wang Lin memuji kemampuannya hanya di ranah Soul Formation, tapi bisa merasakan keberadaannya, jiwa primordial yang diketahui bernama Cao Yidou beralasan hanya mempelajari teknik kesadaran spiritual. Dia juga mengatakan berasal dari planet Heavenly Fortune. Cao Yidou beralasan tubuh fisiknya rusak parah dan hanya bisa menggunakan tubuh fisik dari Sekte Mayatin. Bahkan dikarenakan tidak memiliki giok abadi, dia terpaksa menetap di planet Vermilion.
Nah, menyadari Chow Yidou berasal dari planet yang ingin dirinya tuju, serta dia mengetahui banyak hal tentang planet tersebut, Wang Lin lantas menawarkan untuk menjadi budaknya selama 100 tahun. Setelah itu, dia berjanji akan memberikan tubuh fisik Soul Transformation kepadanya. Mendengarkan saran tersebut, serta mengetahui Wang Lin bukanlah orang sembarangan, Chow Yidou pada akhirnya menyetujui hal tersebut. Singkatnya, setelah tiba di tempat tujuan dan memeriksa garis darah tubuh klan raksasa di hadapannya sangatlah kuat dan setidaknya berada di ranah Ascendan, Wang Lin lantas berniat untuk segera mengambil darahnya untuk memperkuat tubuh dewa kuno. Tepat di saat sosok tersebut meminta tolong, Wang Lin justru secara nekat ingin menyerang menggunakan pedang abadi, tapi tiba-tiba... Meskipun sempat terkejut, tubuh klan raksasa sangat kuat dan tidak bisa ditembus oleh pedang abadi, namun melihat beberapa tanaman justru mampu menembus tubuhnya. Wang Lin lantas bertujuan menggunakan tanaman tersebut untuk menembus tubuh targetnya dan menyerap esensi darahnya. Nah, ternyata sosok ini bernama Lei Ji alias leluhur pendiri klan iblis raksasa. Dia bahkan berjanji memberikan harta klan raksasa asalkan Wang Lin mau membebaskannya. Meskipun Wang Lin tidak memperdulikannya, Lei Ji justru mengatakan bersedia menjadi tunggangannya. Terlebih lagi setiap tubuh klan raksasa seperti sebuah kompas bintang, bisa membawa seseorang menuju sebuah tempat yang tidak bisa didatangi oleh kultivator biasa. Selain berjanji tidak akan berkhianat, Lei Ji juga menebak Wang Lin pastilah membutuhkan darahnya untuk tujuan penting. Bahkan dia menawarkan sumsum tulangnya sebagai esensi paling bagus daripada esensi darahnya. Mendengarkan ucapan Lei Ji semakin lama semakin aneh dan seolah-olah ingin membuatnya terus-menerus menyerap esensi darahnya, seketika membuat Wang Lin kebingungan dan berhenti melakukan penyerapan, serta bertanya siapa sosok di hadapannya. Lei Ji beralasan, dia merupakan seorang markuis klan iblis raksasa. Saat itu dia pernah membunuh 3 leluhur 9 daun klan peninggalan immortal saat perang generasi pertama. Namun dikarenakan melarikan diri oleh kejaran master 11 daun, dia justru masuk ke dalam jebakan klan mayat Yin sampai saat ini. Dengan alasan tersebut, serta jika Wang Lin mau menyelamatkannya, maka dia bisa membuat seluruh klan iblis raksasa di planet Vermilion menjadi budaknya. Menyadari ada yang salah dengan ucapannya, serta semakin lama esensi darah keluar dari tubuh Lei Ji akan melemahkan segel, Wang Lin lantas tidaklah memperdulikannya. Bahkan dia semakin berambisi untuk membiarkan Lei Ji di tempat ini untuk diambil esensi darahnya jika dia membutuhkannya di masa depan. Tepat ketika Wang Lin baru saja ingin meninggalkan tempat ini, dia tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan banyak bunga ilusi dan memperlihatkan leluhur ketiga klan peninggalan immortal berada di tempat ini. Bahkan si cabe-cabean mencoba untuk merayu Wang Lin. 你可愿与我，小修士？还未尽女色。 Nah guys, seperti itulah alur cerita Donghua Renegade Immortal episode 97-nya, di mana identitas Yun Kuei-Zi sebagai leluhur kedua klan peninggalan Immortal akhirnya terungkap. Sementara si Tunan masih mencoba merebut tubuh fisik boneka iblis, sedangkan Wang Lin berusaha memperkuat diri dengan mencari esensi darah mirip milik dewa kuno di tubuh leluhur pendiri klan raksasa. Namun sayangnya di tempat ini, Wang Lin justru bertemu leluhur ketiga klan peninggalan immortal. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri dulu. See you and bye. They be hiding in privacy with the screen, oh the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries.
Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't never say never. And turn your mind into the